2024 di acara diskusi politik kolaborasi pemenangan caleg Koalisi Perubahan dengan relawan Bravo Amin di pemilu 2024. Tidak lupa salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan sepanjang zaman, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya selalu menyertai kita hingga akhir zaman. Hadirin yang terhormat, saya Maya Kardinal akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Pembukaan yang sedang berlangsung, lagu Indonesia Raya, doa, sepatah kata dari Ketua Pelaksana Ibu Sofia Prilestari, sepatah kata dari Ketua Umum Bravo A, dan acara inti kita acara diskusi. Baiklah, ibu-ibu. Tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dengan rahmat-Mu ya Allah, kami bisa berkumpul di hari yang cerah ini. Kami bermunajat agar pesta demokrasi tahun 2024 ini berjalan lancar, kondusif, dan tentunya harapan kami Capres Anies Baswedan dan Caimin menjadi pemenang untuk pemilu 2024 ini. Insya Allah Allah meridhoi. Saya sangat bersyukur atas kehadiran para teman-teman, saudara, kawan, dan para caleg-caleg yang sudah hadir memenuhi undangan kami dalam forum diskusi publik di politik ya, diskusi politik yang bertemakan tentang kolaborasi. Bahwa trennya hari ini adalah kolaborasi. Kenapa? Karena kolaborasi adalah sesuatu yang diwajibkan dan diharuskan untuk bisa mensinergikan semua tujuan kebermanfaatan untuk menjadi suatu tujuan yang maksimal. Tentunya dengan kehadiran para caleg-caleg yang sudah kami undang akan memberikan manfaat dan memberikan sinergi bagi bangsa Indonesia, terutama khususnya untuk Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Yang saya hormati Ketua Umum Bravo Amin, Bapak Rendra Amirin. Yang kedua, Caleg Nasdem, Bapak RB Lukman, DPRD Provinsi Jabar 8, Dapil Kota Bekasi dan Kota Depok. Yang tiga, Caleg Bapak Abu Fitri Mukmin dari Partai Nasdem, DPRD Provinsi Jabar 9, Kabupaten Bekasi. Kemudian caleg PKS Bapak Faizal Maliza, Dapil 5 Pondok Gede Bekasi Barat, DPRD Kota Bekasi. Saya hormati Bapak Caleg Partai Umat Pak John Edi dari Dapil 3 Mustika Jaya, Rawamangun dan Bantar Gebang, DPRD Kota Bekasi. Dan yang terakhir yang dari umat ada dua, Bapak Muhammad Yuntri dari Dapil 7 Kabupaten Bekasi, Kerawang, Purwakarta dari Partai Umat, dan Ibu Devi dari caleg Nasdem untuk Dapil 4 ya Bu ya, Pondok Gede, Pondok Melati, Jati Asih, Jati Sampurna. Oke, terima kasih atas kedatangannya. Tujuan dari diadakannya diskusi politik ini adalah kami dari relawan barisan relawan Bravo Amin ingin mengajak para caleg untuk menemui dan saling memberikan gagasan ide bagaimana untuk meraih kemenangan baik di Pilpres dan Pileg nanti, yang tentunya harus mendapatkan dukungan dari kami relawan-relawan yang ada di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Tentunya
mereka-mereka lah yang akan menentukan atau memberikan suara untuk pemenangan para caleg-caleg insya Allah yang hadir di hari ini. Setiap satu keluarga minimal 3 suara, benar nggak ibu-ibu? Ya, insya Allah pilihannya ada di sini. Yang kota, kabupaten, kita harus memenangkan partai koalisi perubahan. Karena jika legislatifnya kuat, tentunya kebijakan eksekutif akan dimudahkan dan dilancarkan. Tujuannya apa yang Pak Anies harapkan, bahwa keadilan, kemakmuran untuk semua. Insya Allah, amin. Dan ini sebagai kolaborasi yang tentunya berkelanjutan. Tidak hanya di momen pesta demokrasi ini, tapi setelah pesta demokrasi ini selesai, kita berharap sinergitas terus kita jalani melalui program-program kerja yang sudah menjadi visi misi para caleg, bisa kita teruskan, bisa kita lanjutkan bersama dengan para relawan-relawan yang tersebar di kota kabupaten Bekasi. Demikian sambutan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari yang cerah ini kita sempat berkumpul. Kita bahwa suasana ini agak sedikit rileks, tidak terlalu tegang karena sebentar lagi kita akan seperti bisul yang sudah hampir matang dan luka. Apabila kemenangan amin itu nyata, insya Allah semua akan bergembira. Baik, pada kesempatan ini saya alhamdulillah sampai saat ini dipercaya oleh teman-teman itu sebagai ketua umum Bravo-A. Sekedar sekilas saja bahwa Bravo-A ini dideklarasikan 11 Maret 2002, lebih hampir 2 tahun ya, dan insya Allah masih akan kompak sampai pada tanggal 14 dan hingga pemilihan dan perhitungan selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang selama ini bersama-sama menjalankan program-program yang telah kita lakukan dalam mempersatukan sahabat-sahabat pendukung pengusung amin untuk menjadikan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia. Termasuk program-program ini adalah salah satu tujuan tersebut, yaitu mengumpulkan kepada seluruh partai maupun kepada seluruh caleg partai yang pengusung amin dalam koalisi perubahan, dan termasuk teman-teman semuanya yang militan. Saya sangat bersyukur hingga hari ini alhamdulillah Bravo sendiri sudah mempunyai anggota lebih dari 10.000 orang tersebar di seluruh Indonesia dan di luar negeri, baik yang tercatat di dalam grup maupun di luar grup. Dan itu sebagai upaya kita bersama untuk kebersamaan dan mempersatukan supaya menjadikan amin sebagai Presiden Republik Indonesia. Amin. Pada kesempatan ini saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada sahabat teman semuanya yang telah ikut serta berupaya mengeluarkan tenaga dan materi dalam membangun upaya pertemuan ini hingga menjadi suatu kenyataan yang bisa kita rayakan atau kita laksanakan pada hari ini. Kepada Ibu Sofi, pada semua pengurus yang telah berupaya juga baik meluangkan waktu maupun materi, terima kasih banyak. Sekali lagi juga kepada bapak-bapak calon dewan yang baru akan menjadi dewan maupun calon dewan yang sudah dicalon, terima kasih atas kedatangannya. Kepada Pak Supriyadi juga, oh Bu Fitri, mirip mukanya dengan Pak Supriyadi dari Partai Umat ya? Dari Nasdem. Nah, bajunya hitam soalnya. Biru, biru ikan. Baik, selamat datang Pak. Insya Allah menjadi calon dewan dan menjadi dewan yang amanah. Amin. Selamat datang. Kemudian Bu Devi dari calon Nasdem juga dapil 4 ya. Ini sahabat lama sejak perjuangan awal itu sudah aktif sekali di Bakosi dan sebagainya. Kemudian Bapak Faisal, Bapak Muzila ini tetangga saya ini, sahabat perjuangan sudah lama. Kita memperjuangkan sejak zaman Prabowo sampai ke Amin, berubah sekarang ini Amin. Beliau
tetap komitmen untuk perubahan Indonesia lebih baik. Kemudian Bapak Ibu Jawa, Pak John Edi, saya ini belum hafal masalah ini dadakan ini dari Pak Bu Sofi, nama-nama belum disetorkan ke saya. Perkenalkan nanti semua Pak. Terima kasih dan selamat datang Pak Dawi. Ini Pak Dawi ini pejuang PKS yang tidak lelah-lelahnya. Nah, beliau ada di Perumnas 1, ya, Perumnas 2. Nanti dia akan kita gerakkan untuk memilih teman-teman yang ada di caleg di Perumnas 2. Selanjutnya ini Akang, kalau saya panggil Akang ini, Akang Lukman. Nah, RB Lukman. RB itu singkatannya apa, Pak? Oh, Raden Benyamin Lukman. Itu nama yang bagus, itu diberikan oleh orang tuanya. Mudah-mudahan beliau menjadi dewan. Saya kenal beliau baik secara pribadi maupun istilahnya itu fisik maupun hati dan pikiran beliau ini komitmennya luar biasa. Selanjutnya acara ini, pada kesempatan ini saya sampaikan, setelah ini Bravo akan menuju JIS, Jakarta International Stadium, ya, bersama-sama mungkin berjumlah berapapun yang akan datang dan termasuk teman-teman dari luar kota. Mungkin nanti skema untuk ke JIS-nya bisa disampaikan juga oleh Ibu Wakil Sekjen, Bu Maya Kartina. Selain itu, Bravo ini punya program berketerusan, yaitu program tali kasih. Ternyata tali kasih ini bermanfaat sekali selama ini. Ada teman sahabat kita yang mengalami musibah, walaupun rupiahnya kecil, tapi kita kasihkan. Rasa kebanggaan kita luar biasa bahwa kita mendapatkan perhatian dari teman-teman, ya, dalam silaturahmi maupun dalam tanya apapun, sebagai tanda cinta kita sesama muslim, minimal demikian. Insya Allah, ya, semua apa yang kita inginkan ini, sekali lagi, ya, tidak ada calon presiden sebagus dan seamanah dan sepintar dan punya visi internasional selain daripada Anies Baswedan. Maka itu gaungkan saudara-saudaraku kepada siapapun, ya, kepada siapapun, walaupun mereka sekarang ini masih memilih Prabowo atau memilih Ganjar, kita bisa bandingkan. Tidak perlu kita kampanye besar-besaran, ya. Cukup dengan kata-kata yang manis. Di antara tiga itu yang baik siapa? Yang rajin sholat siapa? Anies. Yang bisa amanah? Anies. Itu saja. Kalau kita mendapatkan pimpinan amanah, rakyat Indonesia akan diberikan satu kebaikan oleh seorang pemimpin. Itulah kebijakan yang akan dilakukan pada kita. Baik, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi, ya, berdiskusi masalah politik. Silakan nanti bapak-bapak, ibu-ibu bertanya. Kemudian nanti mungkin dari bapak-bapak dewan, calon dewan akan memberikan visi, misi. Kemudian nanti mungkin edukasi kepada kita yang selama ini mungkin masyarakat ini menganggap anggota dewan ini, anggota dewan itu nanti kalau udah jadi hanya memperjuangkan dia sendiri. Oh tidak, itu dulu. Sekarang perubahan lain, ya, itu dulu mungkin. Nah sekarang kedepannya beda. Masyarakat akan selain diberikan visi misi, akan diberikan satu edukasi, pengertian dan sebagainya tentang apa itu anggota dewan. Bapak Ibu mungkin hanya berharap anggota dewan jadi karena dia saya dukung karena teman. Oh tidak, saya juga banyak teman, tapi saya tidak akan dukung kalau dia tidak punya visi misi yang baik. Artinya kita harus waras gitu loh, jangan seperti orang sebelah itu mobil kanan karena Prabowo dan Ganjar selanjutnya. 5 menit setiap calegnya. Nanti saya persilakan dari ujung. Dari ujung, teman Pak Muhammad Iwofi bisa mempersilakan visi-misi program kerjanya yang tentunya bermanfaat, memotivasi dan memberikan nilai plus untuk pembangunan terutama di Kabupaten Bekasi, Kerawang dan Purwakarta. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dengan batuk dia sedikit semangat. Sang pemimpin itu bernama Anies
Baswedan. Kita rindukan menjadi teladan. Ketika rakyat tertindas, dia berani pasang badan. Itulah dia janji simbol perubahan. Cakep banget itu. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep banget tuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya ba'da. Kalau Allah Ta'ala berquran karim, Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kondisi yang merugi kecuali bagi mereka yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati dalam hal yang hak, yang benar, dan saling menasihati dalam persahabatan. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudri SHMA. Saya sekarang berprofesi sejak tahun 86 menjadi advokat. Baru 38 tahun. Insyaallah. Saya terpanggil bukan terakhir untuk masuk ini. Seperti yang dikatakan founder daripada Partai Umat Ahli Rais, Profesor, bahwa Indonesia ini sudah tidak baik-baik saja. Bukan senang, sudah tidak baik. Artinya selangkah lagi tergelincir. Itu pernah saya pertama, saya kuliah di Universitas Pajajaran, jurusan Hukum Internasional, kemudian setelah di luar negeri, balik lagi ke Jakarta. Dan berprofesi sampai hari ini jadi kemudian kalau ditanya visi misi saya, pertama visi menyongsong, menyambut dan mengawal perubahan bersama Anies Baswedan dalam menuju negara yang baldatun thayyibun warahun ghafur. Kalau visi saya, setelah saya meng-sketch atau memotret di dapil saya, Purwakarta, Karawang, Kabupaten Bekasi, termasuk Kota Bekasi, saya merumuskan ada permasalahan-permasalahan yang dibutuhkan oleh konstituen kita yang perlu diangkat dari kebijakan nasional. Dan kalau saya sendiri secara nasional dan internasional, saya melihat bahwa ada hal yang mendesak, bahwa undang-undang kepresidenan sampai hari ini belum ada, sehingga seorang presiden cawe-cawenya melanggar konstitusi dengan seenak-enaknya dan sangat memalukan dan menurunkan marwah bangsa Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Inilah negara kita yang sudah tidak baik-baik saja, yang perlu kita lakukan perubahan bersama Bapak Anies Baswedan dan Cak Imin yang menurut kriteria kita sebagai masyarakat laporan sini apalagi amanah dan tabligh ada sama beliau, komplit pakai komplit, bisa pilih salat, bisa publik, imam khatib dan sebagainya, yang lainnya sekarang tahu, ya kan? Awal. Jadi kalau orang agama yang bagus, insya Allah bimbingnya juga bagus. Ya. Jadi yang saya proyek itu satu di dalam 6 bulan itu, ada kebutuhan akan masalah murahnya pupuk, mudah diperoleh dan berkelanjutan. Ini perlu kita angkat secara nasional, sebagaimana yang diinginkan oleh Pak Anies Baswedan. Adanya nanti meningkatkan kehidupan para petani dengan cara kontrak cooperative farming. Jadi ada kontrak koperasi yang jangka panjang sehingga pupuk murah, mudah diperoleh dan berkelanjutan. Dan kami kebetulan dari Partai Umat sudah punya bank sampah di Karawang dan sudah juga melakukan penelitian tentang pupuk cair murah. Dan nanti kita akan meningkatkan dengan teknologi dari Korea sehingga
mobil-mobil sampah yang mengangkut barang sampah dari kantor-kantor maupun dari keluarga, itu pada saat jalan sudah diproses menjadi pupuk. Daur ulangnya dipisah, pada saat nanti sampai di KBN kalau orang jadi sudah ada pupuk-pupuk organik yang sifatnya kompos dan murah dan mudah diperoleh dan sangat berguna bagi petani. Kemudian masalah banjir di Bekasi, Kabupaten Bekasi, Karawang maupun Kota Bekasi, kami akan usulkan dan kawal itu kebijakan Pak Anies tentang sumber resapan biopori, dan itu sudah terbentuk dan bisa menangani banjir 80% di Jakarta. Ya, di rumah-rumah nantinya bisa dibikin biopori, di taman-taman maupun juga di jalan-jalan tergenang air bisa dibikin ke 10 meter begitu, dan hanya banjir tergenang air 1-2 jam selesai. Nah, itu sebenarnya dibuang laut. Kemudian masalah UMKM, kami ciptakan masalah ya, lapangan kerja dengan marketplace hanya dengan menggunakan WhatsApp group. Ini lumayan besar, bisa 10 triliun ini. Ya, itu jangka waktu tertentu ya, setahun 2 tahun. Nanti keanggotaan itu dibatasi dan kemudian kembali ke penanggung sini tanpa perlu badan hukum, dan mereka tanpa perlu membuka lapak, membuka warung, toko di depan sana, di pinggir jalan, dan membayar tenaga kerja dan bayar sewa. Cukup mereka hanya di rumah-rumah. Nanti captive market di antara dulu itu sangat efektif. Tapi kalau terlalu panjang sampai nanti yang lain besar. Kemudian masalah pendidikan, kami sangat concern dengan pendidikan murah. Di mana kalau sekarang kita, anak cucu kita atau anak kita untuk masuk perguruan tinggi bayar uang pagar atau uang gedungnya 35 juta, baru uang pagarnya. Sementara kita mengangkat masalah ini dengan biaya murah, yaitu untuk program S, bukan S1, D1, D2, diploma saja, sehingga mereka status sosial naik dengan prinsip moto lawan kebodohan menuju kemakmuran, sehingga mereka kita buka D1, D2 untuk masalah kuliner, tata boga, kelistrikan, pariwisata, itu dulu. Kalau berkembang nanti kita kembangkan lagi, dan itu tidak butuh kampus, kampusnya juga di cyber yang dasar. 35 menit, 35 detik lagi. Baik, jadi itulah intinya misi yang bisa kami indikan dari Partai Umat, dan kami insya Allah kalau diridhoi Allah dari fraksi Partai Umat Islam nanti akan bekerja sama dan mengawal ya koalisi-koalisi yang ada di PKS, Nasdem maupun PKB untuk mewujudkan ya hal yang baik perubahan ini, sehingga kita mengawal dan mengawasi jangan sampai kebijakan pada Presiden Anies Baswedan dicoleng dan diinikan disimpangi oleh para oligarki yang selama ini besar. Demikian saya, barangkali Cukup. mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Indri atas pemaparan visi misi dan program-program andalannya. Selanjutnya kami persilakan Bapak Erga Lukman untuk menyampaikan visi misinya dan program-program yang unggulannya. Dipersilakan, cukup 5 menit saja. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama, saya mengucapkan terima kasih Kang Rendra, sahabat, saudara saya yang sama-sama berjuang dari awal sebagai relawan Anies Baswedan, rekan-rekan Bravo A yang tidak asing bagi saya karena kita sering bertemu di dalam perjuangan ini. Kemudian rekan-rekan lain, para caleg baik DPR RI, caleg provinsi maupun caleg kota yang saya hormati. Pertama, dalam memaparkan visi misi itu sebetulnya sedikit saya ingin menyelipkan ya sebuah edukasi untuk masyarakat kita
yang selama ini mungkin terjadi di masyarakat, ya. Ada banyak yang tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, sebetulnya ini secara berkesinambungan karena mulai dari reformasi. Pada saat pemilihan anggota legislatif itu dipilih langsung oleh rakyat, oleh masyarakat, tanpa masyarakat diedukasi dulu, sehingga banyak terjadi salah kaprah. Yang paling signifikan salah kaprahnya adalah terjadinya persepsi di masyarakat tidak bisa membedakan antara fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. Nah, ini sebuah masalah, ya. Manakala bila ini terus-menerus dibiarkan, maka akan terus-menerus menjadi apa ya? Kalau salah kaprah terus apa terjadinya? Kuadrat terus gitu ya. Betul. Ya, jadi ini yang pertama yang harus kita sama-sama pahami, ya, bahwa anggota legislatif itu adalah fungsi legislasi, ya, melegalkan program-program yang dicanangkan oleh eksekutif, ya. Jadi dikawal, ya, mengenai program-program tersebut, baik secara perundang-undangannya, kemudian anggarannya, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan evaluasinya, ya. Jadi yang berbicara mengenai program kerja itu sebetulnya ranahnya siapa? Ranahnya eksekutif, ya, bukan ranah kami, gitu, ya. Jadi di sini yang perlu kita tekankan adalah bahwa memilih anggota legislatif adalah memang harus betul-betul yang mempunyai kompetensi, ya, pada bidang, yaitu tadi bidang untuk mampu menjadi legislasi, ya, bagaimana mengamankan secara undang-undang, kemudian visibilitas tadi, ya, apakah program ini layak untuk masyarakat, ya, kemudian fungsi evaluasi, ya, mengevaluasi apa yang sudah menjadi program dari para eksekutif itu, ya, apakah nanti akan sesuai nggak dengan anggarannya, ini perlu dievaluasi. Baik, Bapak Ibu, itu sekilas, mungkin nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi, ya. Saya Lukman, ya, nama lengkap saya Benjamin Lukman. Saya insinyur teknik informatika dan saya mendapatkan gelar profesi sebagai adjun ahli asuransi dan certified nasional maupun internasional sebagai MDTCM, yaitu sebuah gelar profesi yang mungkin sangat jarang di Indonesia, tapi ini banyak dimanfaatkan oleh industri asuransi. Itu salah satunya kenapa saya juga terjun di maju sebagai caleg, karena pada saat saya berbicara dengan Pak Anies, salah satu program Pak Anies, visinya Pak Anies itu adalah bagaimana kita bisa menyetarakan, ya, program kesehatan, pelayanan kesehatan gratis, ya, untuk masyarakat dan pendidikan. Nah, salah satu yang paling utama di sini adalah harus ada seseorang yang mampu secara profesional, secara teknikal, ya, itu bisa menjembatani, ya, bisa membuat aturan-aturan itu. Alhamdulillah, insya Allah, bila mana Bapak Ibu mendukung saya, insya Allah ilmu yang selama 20 tahun saya digunakan oleh industri akan saya gunakan untuk masyarakat banyak melalui legislatif. Itu saja dari saya, perkenalan singkatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman. Jadi Pak Lukman ini menegaskan bahwa fungsi legislatif dan eksekutif memiliki perbedaan yang signifikan, bahwa legislatif adalah yang mempunyai fungsi dengan membuat undang-undang, kajian, pengawasan, kerja-kerja eksekutif. Dan karena latar belakang beliau itu asuransi, itu punya program asuransi kesehatan dan pendidikan. Bagus juga. Insya Allah mudah-mudahan
Indonesia generasinya nggak perlu repot-repot orang tuanya membiayai pendidikannya ya, sudah diasuransikan. Oke, selanjutnya dengan Bapak John Edi, beliau caleg umat dari Dapil 4 ya Pak ya? Oh, Dapil 3, Mustika Jaya. Antar Gebang dan Ramal Lubu. Ya, kan? 5 menit dari sekarang. Baik, terima kasih Adinda Sutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, billazi mutawar hayatan yabdu'u ma'ayyikum ahsanul amalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kesempatan untuk bersilaturahim, mungkin berbagi cerita, berbagi ilmu, jadi semua hal yang diberikan Allah dan selawat serta salam dan sanjungan kepada manusia teladan, manusia satu-satunya yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai percontohan hidup bagi kita semua, yaitu bagi siapa saja yang ingin menghendaki kehidupannya selamat di dunia ini dan selamat di akhirat. Beliau adalah seorang pejuang yang tangguh, yang gigih, beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat yang dimuliakan Allah, saya ingin menyapa abang saya yang saya hormati, Ketua Gerak Indra, dan abang saya dari DPR RI, Bang Yuntri, ya, dan Bang Lukman, Bang Faisal Malaysia, BGP, ya, dan Bang siapa tadi? Bang Abu Fitri. Dan tentu saja yang sangat saya banggakan, hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hadir pada hari ini. Ya, mudah-mudahan ini bukti nyata bahwa semangat kita tidak pernah putus. Ya, jadi selagi masih ada orang-orang yang berjuang untuk perbaikan untuk kebaikan, maka insya Allah suatu saat kita temukan kebaikan dan kebaikan. Tetapi ketika pejuangnya sudah tidur nyenyak, ya kan, sudah bersantai-santai saja, jangan berharap kita akan ada perubahan di kemudian hari. Bapak dan Ibu sekalian, tadi kita berbicara tentang visi dan misi. Kalau saya sederhana saja, ya, kajian objektif terhadap kondisi negara ini, ya, setelah kita melakukan kajian baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup, ya, kita kaji, ya. Setelah kita kaji itu, nanti kita akan menemukan siapa yang cocok untuk menangani persoalan-persoalan ini, ya. Jadi yang pertama adalah terkait dengan kolaborasi yang penting, saya kira kita lakukan, bahwa Pak Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar tidak mungkin akan mampu merubah kondisi republik ini ketika kita hanya duduk diam dan menonton saja, ya. Oleh karena itu, kebijakan Pak Anies akan sukses dan dapat terlaksana bila mana didukung oleh legislatif, anggota DPR, anggota DPR provinsi, anggota DPR RI. Ya, itulah yang membuat program-program, baik program nasional maupun program daerah, ya, baik RAPBN maupun RAPBD atau APBD, itu yang membuat. Kalau kita pemimpinnya kuat, presidennya kuat, cerdas, bagus, segala macam, tetapi ketika misalkan ada rapat musliman, rapat paripurna menetapkan RAPBN, kita tidak punya orang, maka program-program Pak Anies itu akan dipikirkan
semua, bapak-bapak sekalian. Ya. Ini yang penting bagi kita, harus kita pikirkan ini. Saya aktivis dari kecil, ya. Dari kecil saya itu sudah menjadi aktivis. Saya menjadi ketua pemuda Muhammadiyah, saya menjadi ketua serikat pekerja tekstil sandal dan kulit. Ya. Saya menjadi wakil sekretaris pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta. Terakhir saya menjadi wakil sekretaris jenderal pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah. Saya memimpin demo, ya, dari Jambi 98. Jaringan aksi mahasiswa dan pemuda. Waktu sudah selesai. Ya, saya berharap betul inilah momentum 2024 ini kita akan berubah atau kita akan melanjutkan kesengsaraan kita yang sudah kita terima selama ini. Sanggup kita berubah? Sanggup kita berubah? Jangan langgengkan kekuasaan ini. Kalau kita langgengkan kekuasaan ini, kita akan menyesal di kemudian hari. Bekerja susah, ekonomi murah-marit, sumber penghasilan masyarakat menurun, kesejahteraan masyarakat menurun. Nah ini yang penting kita pikirkan. Saya insya Allah John Edi, Eskom, MM, caleg DPRD Partai Umat Kota Bekasi nomor urut 2. Kebetulan di sinilah dapilnya. Tawar Lumbu, Bantar Gebang, dan Musikadaya. Insya Allah mohon doa dan restu, siap mengemban amanah untuk memperbaiki. Terima kasih Pak John. Ini kalau debat beneran, stop kita aja dari udah selesai. Oke, jadi intinya Pak John ini kolaborasi bahwa legislatif itu pendukung utama eksekutif untuk melancarkan segala kebijakannya, digolkan, jangan sampai terjadi gara-gara bisa dulu di DPR RI, maka akhirnya kebijakan Pak Anies tidak bisa dijalankan. Oke, selanjutnya saya silakan Bapak Faisal Reza dari Dapil 5 Wamena Bekasi Barat, dipersilakan untuk menyampaikan visi misinya 5 menit dari sekarang. Terima kasih. Terima kasih Bu Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Pendeta Amir yang disampaikan tentang di penonton Bapak Caleg, Ibu-ibu, kami hormati serta Bapak sekalian para hadirin serta acara forum silaturahim diskusi politik pada sore hari ini yang dirahmati Allah. Pertama kami ucapkan dulu ketika kita berterima Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini kita bisa dapat bersilaturahim. Mudah-mudahan kita pada siang dan sore hari ini senantiasa mendapatkan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tanpa kita sampai dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat pengikut serta pembela beliau sampai akhir zaman. Mudah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu sekalian, izinkan saya, nama saya Faisal, agak panjang Faisal Novira Ahmad Molizan bin Kiai Haji Muhammad Zain. Jadi saya putra dari Bapak Muhammad Zain, salah satu pendiri Al-Azhar di Kota Bekasi yang ada di Kalimalang, Bu. Jadi saya umur 10 tahun dari Kalimalang itu di Pondok Perumahan Jakarta tahun 79 di sana. Alhamdulillah pendidikan SMP saya di SMP Negeri 109 Percontohan di Kodam Lima Jaya. Kemudian SMA saya lanjutkan di Al-Azhar Kebayoran Baru di Sisingamangaraja karena dulu belum ada Al-Azhar di Kota Bekasi. Dan pasca SMA saya melanjutkan pendidikan di menjarakan guru 3 tahun di
mendapatkan gelar diploma 3 dan kembali saya kebetulan kembali ke Indonesia sebentar dan sempat bertugas di Universitas RI yang ada di Mesir di Kairo. Kemudian saya kembali lagi baru melanjutkan S1 di Politeknik Negeri Jakarta. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, izinkan saya ini memang tidak pernah terpikir kalau untuk naik, tapi dilamar oleh PKS. Jadi alhamdulillah terlalu pertanyaan sangat luar biasa dari Partai PKS, khusus Pak Presiden kita yang minta kami untuk ikut berkompetisi menjadi salah satu kompetisi ini. Dapil saya dapil 5 di Bekasi Barat dan di Kabupaten. Memang kalau provinsi saya adanya di Sumatera Utara itu dapil 3, jadi saya disuruh perang di luar kandang. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa memang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Joni dan Pak Lukman bahwa tugas legislatif itu adalah kontrol dan membuat kebijakan. Jadi visi saya adalah memungkinkan Dewan Perwakilan Daerah Kota Bekasi sebagai lembaga legislatif yang kuat dulu sebenarnya, karena harus lembaga ini harus kuat dan juga harus merakyat serta dinamis. Bagaimana kita bisa mengadop aspirasi rakyat kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan rakyat secara baik, itu salah satunya. Jadi nanti kita akan benahi sesuai dengan nanti arahan kebijakan nasional. Mudah-mudahan Pak Anies dan Pak Mohaimin terpilih menjadi presiden dan wakil presiden kita. Insya Allah nanti ada turunannya juga dan akan kita lakukan sesuai dengan instruksi nasional. Misinya ya, untuk misinya meningkatkan kualitas kapabilitas dan kapasitas anggota Dewan itu sendiri. Itu yang penting. Kalau kita bagaimana kita mau bekerja. Jadi saya sendiri sempat kemarin menyampaikan di Dewan Dakwah bahwa DPR kita ini harus diimbangi dengan agar nanti kita juga usulkan untuk membentuk satu wadah yang namanya Batsul Masail. Seluruh kebijakan-kebijakan yang ada di Dewan yang akan kita rumuskan bersama, kita minta arahan nasihat dari ulama dulu, disaring dulu kebijakan-kebijakan itu, baru kita sahkan di DPR. Supaya apa? Kota santri yang harus kebijakannya juga Islami, itu yang penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan visi misi Kota Bekasi diantaranya ihsan itu terwujud benar-benar ya Pak ya. Selanjutnya kami persilakan Ibu Devi dari Partai Nasdem dapil Pondok Gede Jati Sampurna Jati Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Tak lupa sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Vista Devi. Saya dari Dapil 4, yaitu Jati Asih, Jati Sampurna, dan Pondok Melati. Untuk visi misi, saya setuju dengan Pak Lukman. Kalau kita di legislatif itu hanya untuk sebagai legalitas untuk controlling kebijakan yang eksekutif lakukan. Saya setuju dengan itu. Sebentar lagi kita akan tinggal hitungan hari ya Ibu Bapak ya, tinggal hitungan hari tanggal 14 kita akan pesta demokrasi yaitu pemilu. Dan Ibu Bapak mungkin sudah menentukan siapa yang terutama caleg-calegnya yang harus benar-benar dipilih itu yang dikenal, yang amanah, benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Anies Baswedan. Dan semoga Bapak Anies
akan menjadi RI 1 Bapak Anies dan Muhaimin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya nggak panjang-panjang, cukup segitu aja perkenalan saya. Singkat aja. Terima kasih Ibu. Masih ada waktu ya, masih ada waktu. Programnya saya bekerja memang hanya sebagai profesional, bekerja sebagai profesional, dan saya sekitar hampir 20 tahun saya bekerja di perusahaan, dan terakhir saya itu sempat mengajar juga pendidikan. Mungkin saya akan mendukung pendidikan, yaitu menjaga kualitas pendidikan agar lebih baik, yang berfokus pada akhlak para generasi muda yang sekarang sangat miris sih yang pergaulannya. Jadi akhlak terutama untuk pendidikan agamanya benar-benar harus kita ubah dan sebisa mungkin. Itu dari mulai dari rumah dan juga di sekolah tentunya. Gitu. Mungkin cukup segitu aja ya Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kami persilakan Bapak Abu Fikri Mukmin dari Partai Nasdem, Kabupaten Provinsi Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah mempertemukan kita, memberikan kepentingan pekerjaan sehingga dalam kesempatan ini saya dapat hadir jauh dari ujung timur sana di Tambun. Sebetulnya dapil saya Kabupaten Bekasi, tapi alhamdulillah atas undangan Mbak Sofi, kami dari jauh lah Kabupaten Kota itu biasanya masih banyak orang yang di Kabupaten. Selawat serta salam kita lipat curahkan kepada Ibu Minta Nabi Muhammad SAW. Salam sejahtera selalu buat kita semua. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Abu Fikri Mukmin. Saya tinggal di perumahan Menten Tambun. Kecil saya di samping perumahan Menten karena seorang kampung yang masuk perumahan. Saya SD SMP di Tambun, SMA di SMA 2 Bekasi, dulu kita masih Covid Bekasi ya. Terus kuliah di Wisma Bekasi. Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya bisa tampil dari Kabupaten Bekasi. Sebetulnya saya kemarin ditawarkan oleh, kalau di kami namanya kakak ya, kakak-kakak itu saya tampil di hari, saya bilang saya belum mampu. Akhirnya dengan dukungan teman-teman semua dengan satu tim, saya didorong untuk tampil di Dapil 9 Jabar, khususnya se-Kabupaten Bekasi Bapak Ibu. Harapan saya mudah-mudahan Bapak Ibu ada teman saudara yang tinggal di sana, mudah-mudahan dalam satu kebersamaan kita untuk kemenangan Amin dapat mereferensi saya mudah-mudahan, atau siapapun nantinya dari kami yang hadir di sini, bapak-bapak dan ibu serta kakak caleg yang mudah-mudahan bisa mereferensi, menyalurkan aspirasi di bapak-bapak ketika kami nanti insya Allah dulu Bapak Ibu yang saya hormati, kakak-kakak dewan caleg, bukan kakak bapak-bapak dan kakak caleg, Pak Yandi, alhamdulillah jumpa lagi. Beliau sering jumpa di perumahan yang lain karena kami sering ngadain acara-acara seperti ini. Insya Allah misi saya gak jauh setelah pemekaran kita dari kota ke kabupaten. Saya ada harapan kita di Kabupaten Bekasi itu ada pemekaran juga, Bu. Karena kalau bicara utara dan selatan itu terjadi ketimpangan. Di utara sana hanya mengandalkan produk BUMD atau gas. Nah, kalau bicara di selatan itu industrinya luar biasa. Nah, dengan harapan itu maka dengan kejadian seperti itu, dengan yang faktanya saat ini, mudah-mudahan Allah mengabul dan mudah-mudahan nantinya kita bisa ada pemekaran. Itu pun setelah saya diskusikan dengan teman-teman DPD yang kebetulan saat ini jadi ataupun yang sedang mencalonnya. Yang kedua, tadinya saya tertarik untuk memaparkan misi yang lain, tapi di sini tadi ada cerita dari kawan buruh nih. Akhirnya alhamdulillah saya juga saya putra almarhum Abu Basari, pendiri buruh di Kabupaten Bekasi. Serikat pekerjanya dulu SPSI, di bawahnya namanya adalah SPTSK ya Bu, Serikat Pekerja Tekstil Sandang Kulit.
almarhum ayah saya bersama dengan Pak Abdullah dan Pak Sahidul. Pak Abdullah sudah meninggal. Pak Rahmat Abdullah. Nah, menggagas itu, makanya saya mudah-mudahan Bu, saya sudah diskusikan dengan teman-teman sekat dulu, diskusikan dengan partai dulu, bagaimana ceritanya masalah ketenaga kerjaan di Bekasi ini. Penyelesaian perburuannya itu tidak berlarut-larut. Kasihan teman-teman tenaga kerja ketika menemui permasalahan, yang ujung-ujungnya dia hanya mendapatkan satu PMTK, betul ya Bung ya? Satu PMTK itu bicaranya peraturan Menteri Tenaga Kerja kecil sekali Bu. Jadi dia hanya bisa menerima 1 tahun 12 bulan gaji, ceritanya seperti itu. Nanti kita ulas. Nah, yang ketiga, dengan kondisi yang ada saat ini, mudah-mudahan dengan euforia amin, ini akan mudah terwujud oleh kita semua. Yang penting kita bergandeng tangan, kita saling merangkul, kita saling mengisi, dan memberikan informasi-informasi yang positif untuk kemajuan ke depan. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya hormati, saya sebetulnya malu untuk bercerita panjang ini Mbak Sofi. Saya tamu di Kota Bekasi. Harapan saya tadi ada Bang Faisal, Mbak Sofi. Rupanya dalam perjalanan dia pun telepon saya. Ada acara, betul. Makanya alhamdulillah saya bisa hadir, bisa sedikit bercerita bagaimana kondisi kita hari ini, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang nantinya penyemangat kami untuk berjuang di dalam parlemen bisa menjadikan sebuah motivasi, dan insya Allah juga ketika kami dari sekian banyak yang terpilih siap ditegur, siap disapa, ditegur dan dikoreksi. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dalam satu niatan yang baik bersama amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Caleg sudah memaparkan visi misi program kerjanya yang unggulan yang bisa diandalkan untuk kemajuan di daerahnya masing-masing. Oke, selanjutnya untuk sesi kedua, yaitu panitia menyediakan beberapa pertanyaan yang ditulis di kertas. Nanti setiap caleg diminta untuk mengambil satu pertanyaan, dibacakan oleh host. Setelah itu dipersilakan untuk dijawab oleh caleg tersebut. Karena fungsi dewan atau legislatif adalah membuat kebijakan atau peraturan, yaitu perda, termasuk juga mengawasi kinerja eksekutif yang sudah diprogramkan, yang sudah diketuk palu bersama-sama, diawasi sama dewan. Misalnya proyek ini jalan bener nggak, sesuai nggak, rakyat terbantu kan nggak, ada kesalahan nggak. Nah, ini yang mengawasi legislatif. Kemudian budgeter, fungsi budgeter itu menganggarkan berapa banyak biaya pembangunan untuk 1 tahun, misalnya untuk pembangunan gedung-gedung sekolah, mengatasi banjir, terus mengatasi permasalahan pendidikan dan lain sebagainya. Oke, saya langsung dari ujung Pak Yontri mungkin bisa ngambil salah satu yang lebih baik. Ada Pak? Ya. Alhamdulillah, ternyata ini pertanyaannya tentang bidang pendidikan. Nah, apa solusi Anda terkait sengketa PBD online? Selalu ya, setiap tahunnya terjadi, terutama untuk jalur zonasi. Setiap tahun selalu bermasalah, dan tindakan apa yang akan dilakukan agar pungli diberantas. Jadi pungli dunia pendidikan banyak juga Pak. Banyak orang tua murid yang mengeluh ya Bu ya. Banyak ini, banyak itu, dana ini, dana itu. Nah, terutama ini zonasi nih Pak. Ada yang banyak titipan-titipan ya. Katanya sih oknum dewan juga suka nitip Pak. Makanya warga yang dekat dengan sekolah nggak kebagian kursi. Mungkin kebijakan apa yang akan diambil Pak Menteri, terutama di DPR RI ini. Nah, DPR RI memberikan kebijakan Kementerian Pendidikan. Silakan Pak Menteri, mungkin ada sedikit solusi. Terima kasih. Bahwa kita tahu bersama bahwa tugas
tugas dan tupoksi dari legislator itu selain membuat undang-undang atau legislasi, kemudian menentukan anggaran atau budget, juga melakukan pengawasan. Kami dikatakan bahwa sistem donasi dalam pendidikan, kebijakan-kebijakan donasi tersebut kita harus evaluasi. Tadi yang dari PKS, saya sangat suka sekali. Ya, kita perlu dukung ide. Sebelum kebijakan itu ditolakkan ke masyarakat, perlu adanya sosialisasi. Dulu langkah-langkah acaranya jelas ya. Begitu juga dengan fatwa ulama dan sebagainya. Kenapa? Karena bagaimanapun juga pendidikan ini tentu lebih menekankan pendidikan moral, etika dan sebagainya. Orang cerdas tapi tugas apa? Tapi pendidikan ini memang berdasarkan etika dan moral lebih tinggi. Sehingga mereka ini kita berinvestasi di situ bukan menjadikan sebagai SDM untuk tenaga kerja di pabrik-pabrik yang nggak jelas itu, ya kan, arahnya kemana. Nah, berkaitan dengan zonasi tadi, kita akan dalam manajemen problem solving ada tidak identifikasi permasalahan, kemudian kita berikan opsi-opsi seperti apa. Nah, ini kita bahas di DPR dan untuk tingkat kebijakan nasional. Tentulah kita melihat seorang Bapak Anies Baswedan yang cukup cerdas ya, Pak Kona, kita akan dukung beliau seperti apa semestinya zonasi tersebut, sehingga tidak ada yang dirugikan. Ya. Kalau bentuk-bentuk kebijakan nanti tentulah kita akan evaluasi seperti apa. Yang jelas kita akan menentukan yang selama ini zonasi itu apakah mungkin apa tidak. Satu, yang kedua, beberapa kebijakan baik di daerah yang terkait dengan syariah ya, di pendidikan yang nggak boleh pakai jilbab dan sebagainya sudah dipotong dan diberangkut dari sini. Padahal kita umat Islam cukup mayoritas. Seperti apa mereka kelola negara ini? Nah, banyak daripada itu dari Bapak Anies Baswedan Amin ini, mereka sudah ada program-program kerjanya yang telah dipaparkan secara nasional ya, dalam pemilu dan dalam kampanye. Kita akan sikap itu dan kita dukung. Itulah sikap kami sebagai dari legislator nantinya. Dan jangan sampai ada partai-partai ya yang di luar oposisi nantinya kalau kita jadi pemenangnya yang mencoleng atau menyimpangi ini, sehingga kebijakan nasional itu tidak berpihak kepada lain seperti yang ada sekarang ini, yang berpihak kepada para oligarki, sehingga mereka bisa melakukan oligarki personal, otoritarian. Ya, pecat ini, bubar ini, seenaknya. KPU harus begini, KPU begini, harus menangkan ini. Itu namanya sangat otoriter. Nah, inilah kita harapkan kebijakan-kebijakan yang sejuk daripada calon pemimpin kita Presiden Bapak Anies Baswedan nantinya bersama Caimin, kita dukung dan kita kawal dan kita awasi bersama-sama. Jangan sampai ada oligarki yang memasuki legislator kita yang mungkin saja Bapak Ibu sudah tahu kursi di DPR itu ada 580 kursi sekarang dan ditengah. Kalau 300 kursi sudah dibeli oligarki dan mereka biayai selama miliar 5 miliar satu kursi kali 300 kursi baru 1,5 triliun. Kemudian mereka korupsi 3,7 triliun di asapi bebas. Seperti apa negara ini? Food estate, mereka korupsi, mereka kembali pada rakyat, mereka joget-joget. Apakah ini kita diam saja? Mendidik daerah ini, kita yang Islam kita selemah-lemah iman kita paling berdoa. Apakah kita lemah iman kita? Mari kita tunjukkan di sini. Kami nanti sebagai legislator di DPR, insya Allah kalau ada praksi yang dipakai nanti di sana, kami akan mendorong itu dan kami kawal itu. Masalah donasi, masalah kebijakan pendidikan, masalah prodi di tinggi maupun di tingkat bawahnya, ya orang studi kita kawal bersama. Barangkali itulah itu kami dari Pak Besar, ya kami sini Caleg. Mudah-mudahan ini terwujud, insya Allah kalau doai kami akan wujudkan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri atas jawabannya ya. Akan dikoleksi kembali ya Pak ya, insya Allah ya Pak ya. Berarti yang zonasi, jalur zonasi yang memberatkan, yang mungkin rumit akan dikoreksi lagi. Tentunya pungli-pungli yang jelas membebani orang tua juga tidak pantas lah, karena itu melanggar norma hukum juga ada aturannya Pak ya. Oke,
untuk selanjutnya saya keliling lagi untuk Pak Lukman, silakan Pak. Dengan pertanyaan nomor 3, bidang pelayanan publik, terutama untuk kependudukan yang lama prosesnya ya di wilayah Kabupaten Bekasi. Ini Kabupaten Bekasi. Tapi kalau mengambil lagi ini tadi buat orang kabupaten ini, ya kan? Bapak Lukman kota ya. Oke. Oke, untuk bidang keamanan dan ketertiban, rasa aman agar tidak ada lagi perampokan, kemalingan di lingkungan. Apa saja yang harus dilakukan Anda? Melihat ada komisi 1 ya, biasanya mengatasi sinerginya dengan dengan kepolisian, TNI Angkatan Darat. Nah, ini yang menjadi tupoksi di komisi 1. Mungkin Pak Lukman bisa menjelaskan kebijakan apa yang nantinya bisa memberikan solusi. Terima kasih. Baik, jadi terkait dengan keamanan ya, keamanan lingkungan ini sangat berkaitan ya, mulai dari masalah pendidikan, moral ya, sampai dengan pelaksanaannya ya. Pendidikan, moral itu adalah tanggung jawab kita bersama ya. Demikian juga untuk keamanan, sebetulnya adalah tanggung jawab kita bersama. Walaupun mungkin kita bisa memanfaatkan ada aparat kepolisian, kemudian aparat keamanan yang lain, tapi sebetulnya ini adalah merupakan tanggung jawab dari masyarakat pada umumnya. Ya. Yang pertama adalah kita terapkan pendidikan moral kepada anak-anak kita, ya, sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada di dalam kepercayaan kita, keyakinan kita, dalam agama kita. Ya, tidak ada satu agama pun yang menganjurkan anak-anaknya untuk tawuran. Ya, tidak ada satu agama pun yang menganjurkan anak-anaknya untuk mabuk-mabukan, misalkan seperti itu. Ya, nah ini sebetulnya adalah cikal bakal dari adanya proses ketidaknyamanan, ketidakamanan pada masyarakat. Ya. Nah, tentunya kita harus melihat dari akar sumber masalahnya dulu, ya. Seberapa banyak pun aparat keamanan yang kita kerahkan, tapi kalau misalkan moralitas dari masyarakatnya tidak kita perbaiki, sumbernya tidak kita perbaiki, maka itu akan mustahil, ya. Kemudian yang kedua adalah sisi perekonomian, ya. Perekonomian harus seimbang, di mana kita seperti yang dipaparkan oleh Pak Anies Baswedan dalam visi-misinya adalah adanya pemerataan dalam perekonomian, ya, mengembangkan yang kecil, ya, walaupun tidak mengecilkan yang besar, ya. Nah, bila mana ini akan terjadi keseimbangan, maka tidak terjadi adanya sebuah gap yang besar, ya. Bapak Ibu, mungkin sekarang kalau kita analisa ya, yang sering kita dapati, ini saya sebagai ambil contoh saja ya, bahwa penduduk di Indonesia kalau kita bagi ya, 20% itu adalah orang kaya, ya. Kemudian 20% di bawah itu adalah orang golongan miskin, ya. Dan sisanya 60% adalah golongan menengah. Pada prakteknya betul nggak seperti itu? Prakteknya seperti itu nggak? Tidak, ya. Golongan orang menengah, ya, di mana dia
misalkan mempunyai motor atau mungkin mobil cicilan, ya, listriknya 2.200, ya, tapi pada saat mau menyekolahkan anaknya terbentur tidak ada biaya, karena mungkin biayanya sudah terpakai untuk cicilan dan lain sebagainya, ya. Manakala dia mengajukan untuk beasiswa, diterima nggak? Tidak, karena dia masuk dalam golongan menengah, bukan golongan miskin. Ya, demikian juga untuk fasilitas kesehatan. Pada saat dia sakit, apakah dia bisa mendapatkan fasilitas seperti orang miskin? Mendapatkan pelayanan kesehatan gratis? Tidak. Ya. Artinya, dengan pendapatan dia sebagai golongan menengah, sebetulnya pengeluaran dia lebih besar. Artinya, pada prakteknya sebetulnya golongan ini tetap masuk dalam golongan miskin. Itu artinya ada gap yang sangat besar antara golongan orang kaya dan golongan miskin di Indonesia, ya. Jadi artinya golongan miskin di Indonesia sebetulnya adalah 80%, ya, bukan 20%, 80%. Nah, inilah Pak Anies selalu mendorong adanya adil pemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia.